penyelidikan masih terus dilakukan dan itu tentu dibawa dari Direktorat Penyelidikan. Direktur Penyelidikan kan yang bertanggung jawab langsung atas proses itu. Pak Fitro merupakan Direktur Penuntutan yang tentu itu membawai sekian banyak jaksa untuk ketika perkara harus dibawa ke proses persidangan. KPK masuk angin karena tudingan pelintir ajang Formula E, ditulis oleh Ruskandi Anggawirya dari siwar.com. Setelah dikabarkan KPK merasa serba salah ketika pihak tertentu menuding lembaga anti rasuah itu mempolitisasi kasus hukum, kini kembali dikabarkan isu tak sedap karena Direktur Penuntutan KPK pulang ke lembaga asalnya di Kejagung. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan bahwa lembaganya itu murni penegak hukum dan akan terbuka secara internal mengenai proses-proses hukum yang dilakukan. Kami mengikuti bagaimana tanggapan berbagai pihak yang kemarin sudah kami sampaikan. Memang ingin melanjutkan karir di lembaga asalnya. Mengutip tribunnews.com, Ali mengatakan Fitro kembali ke Kejagung bersama satu jaksa senior lainnya di KPK. Ali tak menyebutkan nama jaksa senior itu. Namun, ia memastikan keduanya sudah mendapatkan surat keputusan atau SK untuk kembali ke instansi asal mereka. Kami menyayangkan berbagai pihak membawa dan menyeret KPK secara kelembagaan ke arah politik praktis. Ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis 2 Februari 2022. Ahli hukum pidana Profesor Romli Atma Sasmita pun angkat bicara kepada media bahwa ada pihak-pihak yang mengerdilkan KPK seperti itu. Dan menurutnya KPK tidak boleh kalah apalagi ciut. Intervensi pihak luar mungkin tidak secara langsung, melainkan melalui cara halus, karena merasa ada klik mereka di dalam. Namun kita tentu mendorong KPK tetap konsisten dengan tanggung jawabnya. Kita kutip pernyataan Direktur Eksekutif LKAB Rudi S. Kamri. Saya menduga korupsi itu berawal dari komitmen fee karena janggal. Apakah harus Jakarta mengemis untuk gelaran Formula E berlangsung? Kata Rudi kepada wartawan Sabtu 6 November 2022. Rudi menjelaskan dugaan lain soal komitmen fee bisa digunakan untuk Pemprov DKI Jakarta dan pihak swasta. Sebab menurutnya anggaran yang dikeluarkan tidak jelas karena laporannya pun bisa disalahgunakan. Bisa saja komitmen fee ini masuk ke kantong oknum-oknum di Pemprov DKI Jakarta dan swasta, jelasnya. Selain itu, Rudi menanggapi ucapan politisi Gerindra Arief Poyuwono soal dugaan bagi-bagi komitmen fee. Menurutnya apa yang dikatakan Arief Poyuwono memang belum terbukti benar, tetapi tetap harus diperiksa KPK. Saya tahu apa yang dikatakan Arief belum sepenuhnya benar soal rembukan dana itu. Namun saya juga mencium aroma kuat korupsi di sana, imbuhnya. Insting para penegak hukum di KPK niscaya mampu membaca gelagat tak sedap atas indikasi korupsi seperti diungkap Arief dan Rudi di atas. Adapun tentang munculnya tudingan memelintir hukum karena politik, KPK pun harus menjawabnya dengan memberikan bukti yang cukup. Kepanikan pendukung mantan gubernur itu tentu memiliki latar belakang, misalnya karena merasa bersalah namun ingin menghindari tanggung jawab. Jadinya ya main kayu seperti itu. Menuding pihak lain berbuat curang seperti dirinya melakukan kecurangan menjadi tanda awal bahwa dugaan tak sedap itu memang terjadi. Bagaimana menurut Anda? Radar PKS merespon bahwa dengan tidak adanya nama Prabowo Subianto dalam radar PKS tidak membuat Gerindra kecil hati. Apa namanya dinamika demokrasi itu adalah hak partai politik dan juga kan ya partai politik menyaring itu kan dari kader yang dibawa. Ya kami tidak berkecil hati bahwa kemudian tidak ada namanya topik. Modiar. Sering ledek Prabowo, Tifatul Sembiring kena geprek Andre Rosiade. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Pasca Pilpres 2019 digelar, hubungan Gerindra dan PKS bisa dibilang tidak baik-baik saja. Hal ini tentu tidak lepas dari ulah Gerindra yang tidak menepati janjinya. Kala itu Gerindra mengiming-imingi PKS jatah kursi Wagub DKI dengan syarat PKS mau mengusung Prabowo Sandi. PKS pun setuju dengan permintaan Gerindra tersebut. Jadilah PKS dua kali mengusung Prabowo, yakni pada Pilpres 2014 dan 2019. Hasilnya kalah lagi, bro. Akan tetapi PKS tidak peduli dengan penderitaan yang dialami oleh Prabowo tersebut. Yang ada di benak kadernya kala itu adalah nikmatnya mendapat kursi Wagub DKI.
karena secara otomatis PKS akan jadi partai penguasa ibu kota negara. Dan dengan begitu maka peluangnya untuk menjadikan kadernya sebagai gubernur DKI 2024 semakin terbuka lebar karena berstatus sebagai petahana. Beberapa nama pun sudah disiapkan oleh PKS waktu itu untuk jadi wakil Anies. Mulai dari Agung Yulianto, Ahmad Saihu hingga Nurman Syah Lubis. Tapi apa yang terjadi? Bukannya kursi Wagub DKI yang didapat, tapi malah gigi jari. Karena Wagub DKI terpilih yang menggantikan Sandiaga Uno adalah Ketua DPD Gerindra DKI Riza Patria. Musnah sudah harapan PKS untuk turut mencicipi APBD DKI. Gerindra gak jadi memberikan kursi Wagub DKI tersebut sebenarnya cukup rasional. Yang digerindrakan sudah kalah di Pilpres, sudah habis logistik yang tidak sedikit, bahkan mencapai angka triliunan rupiah. Masa harus kehilangan kursi Wagub DKI pula? Kan tidak balik modal itu namanya. Lagian juga PKS sudah dapat 500 miliar rupiah kok dari Sandiaga Uno, seperti yang pernah diungkapkan oleh politisi Partai Demokrat Andi Arief kala itu. Sudah dibayar mahal, mau jatah kursi Wagub DKI pula. Hendak menjajah alias Belanda minta tanah itu namanya. Jadi dengan segala pertimbangan yang ada, baik yang bersifat material maupun non-material, Gerindra lebih rela dicap sebagai partai yang tidak menepati janji daripada harus kehilangan kursi Wagub DKI. Inilah yang kemudian membuat kader PKS benci banget sama Prabowo. Belum lagi ditambah Prabowo dan Sandi menjadi Menteri Jokowi, makin rengganglah hubungan antara kedua partai. Kalau hubungan PKS dan Gerindra itu diibaratkan hubungan suami istri, maka lebih mirip hubungan antara Vena Melinda dan Ferry Irawan. Atau kalau diibaratkan negara, hubungan PKS dan Gerindra rada mirip dengan hubungan antara Rusia dan Ukraina alias sedang berkonflik. Hal ini juga yang kemudian membuat mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring sering meledek Prabowo di Twitter. Di antaranya ia pernah mengatakan ketum Gerindra itu telah mempermainkan amanah umat. Kemudian Tifatul juga pernah bikin polling siapa capres pilihan followernya di akun Twitter miliknya @tif_sembiring. Hasilnya 83% memilih Anies dan Prabowo hanya 4% saja. Yang bikin tambah malu Prabowo lagi, hasil polling itu diketahui oleh orang banyak. Di samping itu, ia pernah mengatakan peluang Prabowo kecil untuk menang pada Pilpres 2024 mendatang. Secara dukungan pun, Pak Prabowo saat ini jauh menurun dibanding sebelum Pilpres 2019 lalu. Ujar Tifatul waktu itu dengan nada sedikit merendahkan. Banyak pendukungnya yang kecewa, apalagi jika ke depan lebih dari 2 pasang calon. Berat, lanjutnya lagi. Tidak berhenti sampai di situ, mantan Menkominfo era SBY tersebut juga memprovokasi emak-emak agar jangan mendukung Prabowo. Kalau hati emak-emak sudah terluka,